Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu Ibu Heni Susilawati SSOS MM, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 3, untuk memaparkan bagaimana cara mendirikan CV. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Wijayani Astuti sebagai moderator dari kelompok 3 bersama rekan anggota kelompok saya, yaitu Arinda Febrianita Islami, Farhan Hibatullah, Vina Safinatun Najah, Muhammad Syamil El Islami, dan Firgina Dialuhaq. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama simak video dari kelompok 3 mengenai bagaimana cara mendirikan persekutuan komoditer atau CV. Selamat menonton! Di sini yang pertama, pengertian CP. Persekutuan komoditer atau CP adalah usaha, bukan badan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komoditer. Bentuk usaha ini yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas. Kemudian, persekutuan komoditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan dan sepenuhnya berhak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Kemudian sekutu komoditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan, hanya menyetorkan modal, dana, atau asetnya saja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembagian keuntungan akan disepakati secara bersama-sama. Sebagai salah satu bentuk badan usaha, CV atau persekutuan komoditer juga memiliki beberapa sifat-sifat tertentu. Di antaranya, yang pertama, modal yang sudah disetorkan akan sulit untuk ditarik kembali. Yang kedua, modal yang dibutuhkan tergolong besar karena dibentuk oleh banyak pihak. Yang ketiga, perusahaan yang dibentuk dengan dasar CV atau perusahaan komoditer akan lebih mudah untuk memperoleh suatu kredit pinjaman. Yang keempat, setiap anggota aktif yang ada pada perusahaan CV atau persekutuan komoditer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kelima, anggota pasif hanya perlu menunggu keuntungan dari laba perusahaan saja. Yang keenam, perusahaan akan dibentuk dengan dasar CV juga relatif lebih mudah didirikan. Yang ketujuh, tingkat kelangsungan hidup pada perusahaan CV tergolong tidak menentu atau sulit diprediksi. Jenis badan usaha CV. Yang pertama yaitu CV bersaham. CV ini memiliki ciri khas yaitu dikeluarkannya saham yang bisa diambil dari sekutu komplementer dan sekutu komoditer. Yang kedua yaitu CV murni. CV murni merupakan jenis persekutuan komoditer yang paling sederhana. Yang terakhir yaitu CV campuran. CV ini biasanya terjadi pada badan usaha firma yang sedang membutuhkan suntikan modal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendirikan CV. Dapat dikatakan, prosedur pembuatan CV lebih mudah dan simpel daripada PT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dua pendiri CV. Salah satu syarat untuk membuat CV adalah memiliki minimal 2 orang pendiri. Yang kedua, menyiapkan data pendirian CV. Langkah berikutnya adalah pembuatan akta pendirian CV yang diatur dalam pasal 19 KUHD. Yang ketiga, membuat akta pendirian notaris. Keempat adalah penandatanganan oleh para pendiri CV. Yang kelima, mengurus SKDP. SKDP adalah surat keterangan domisili perusahaan. Yang keenam, mengurus NPWP. Ketujuh, mendaftar ke pengadilan negeri. Yang kedelapan, mengurus izin usaha. Kesembilan, mengurus tanda daftar perusahaan. Dan yang terakhir adalah publikasi ringkasan resmi. Pendiri CV wajib mempublikasikan rangkuman resmi dari konstitusi CV-nya sebagai pelengkap lembaran negara Republik Indonesia.
di dalam akta pendiriannya itu dimuat anggaran dasar yang menentukan tentang yang pertama, nama yang dipergunakan dan tempat kedudukannya, yang kedua, maksud dan tujuan didirikannya, yang ketiga, tanggal berdiri dan berakhirnya, yang keempat, modal persekutuan, yang kelima, siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditernya, dan yang keenam, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dari persekutuannya tersebut, dan yang terakhir pembagian untung dan rugi dari persekutuannya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tadi, yaitu persekutuan komoditer atau CP merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas, serta mempunyai kelebihan, yaitu mudah mendapatkan modal karena lebih dipercaya oleh pihak perbankan. Di samping itu, terdapat kelemahan, salah satunya sulitnya menarik kembali modal atau pemasukan yang telah disetorkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.